Ya, saudara, memang pertempuran antara militer Filipina dengan kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS di kota Marawi tidak hanya menjadi ancaman bagi Filipina, tetapi juga negara kita Indonesia. Bagaimana menyikapi hal ini? Kami segera membahasnya dengan peneliti senior dari Pusat Studi Islam dan Asia Tenggara Wahid Institute, Mas Ahmad Soedi. Assalamualaikum, Mas Ahmad. Assalamualaikum, Pak. Ya, kita ketemu lagi nih, udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Ya. Nah, kalau militer dengan peristiwa seperti di kota Marawi sudah melakukan penjagaan, terutama untuk wilayah Sulawesi Utara, paling atas itu ada Pulau Miangas yang kemudian sudah dijaga oleh Brimob dan lain-lain. Tetapi apa yang Mas Ahmad Soedi lihat dari situasi yang sekarang terjadi di kota Marawi ini bagi Indonesia? Ya, kita kan punya sejarah beberapa orang Indonesia terlibat di jaringan dengan mereka ya, dalam terorisme terutama. Jadi penjagaan itu memang perbatasan itu penting, tetapi tidak hanya itu. Orang kan bisa pakai gadget, hubungan instruksi dan lain sebagainya. Di lain pihak di Indonesia juga banyak gerakan-gerakan yang mirip ya, kayak radikal, provokasi, caci maki dan lain sebagainya. Jadi di samping menjaga perbatasan secara fisik, juga komunikasi, juga provokasi-provokasi yang di sini sudah harus ditangani dengan baik gitu. Nah, yang kedua, perbatasan Marawi memang perbatasan laut dengan Sulawesi Utara, tetapi ada perbatasan lain yang lewat Malaysia, Sabah Sarawak, kemudian Kalimantan. Sabah Sarawaknya Malaysia, tetapi kalau diteruskan itu masuk Malaysia. Indonesia juga. Ini berkaitan dengan kebudayaan. Maksud saya budaya dari Muslim di Kalimantan itu dekat dengan budaya Muslim di Mindanao. Meskipun Marawi ada di jauh sana, tetapi perbatasan itu sangat dekat gitu. Jadi bukan hanya Sulawesi Utara, juga Kalimantan juga perlu diwaspadai. Mas Ahmad, saya tahu Anda mencermati terus apa yang terjadi sebagai gerakan-gerakan ini di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina begitu ya. Sebelum nanti kita masuk apa yang harus dilakukan Indonesia untuk ini, mengapa sih di Filipina ini hal-hal semacam ini harus segera diselesaikan dengan militer? Kita sudah beberapa kali mendengar bagaimana militer keras tapi juga tidak selesai begitu. Secara umum kan kita melihatnya begitu. Apa yang terjadi di Filipina? Saya pernah meneliti, jadi saya tahu sedikit ya. Kalau orang yang berbeda pendapat boleh saja ya. Tapi saya berpendapat bahwa pemerintah Filipina terlalu monoton ya pendekatannya terhadap selatan. Jadi pengetahuannya itu tidak berkembang. Sebenarnya di masyarakat Mindanao itu ada struktur yang perlu dicermati. Yang pertama adalah ada struktur elit yang ekspresinya politik seperti MNLF, MILF, Abu Sayyaf, dan mereka bercabang-cabang, ada yang saling konflik dan lain sebagainya. Nah, tapi ini yang orientasinya politik, jadi apa merdeka, apa otonomi atau pembagian dan lain sebagainya. Tapi di lapisan bawahnya itu sebenarnya ada civil society, ada pesantren, ada NGO, ada madrasah dan lain sebagainya yang mereka sebenarnya aspirasinya untuk tenang dan damai dan lain sebagainya. Nah, ini yang setahu pengetahuan saya itu hampir tidak pernah tersentuh oleh mungkin Filipina pemerintahnya selalu terpantau pada yang politik sehingga mereka keras terus begitu. Dan kadang-kadang mengadu domba gitu. Misalnya sekarang ini Nur Miswari dari MNLF diajak untuk memerangi ISIS ini. Ini bagi saya itu ngadu domba karena mereka merasa sesama Muslim apapun batasnya itu akan ada solidaritas. Apalagi di berita saya membaca bahwa ada seorang imam yang moderat yang selama ini menjadi ikutan masyarakat ikut tertembak. Jadi mereka ikut marah. Mereka tidak ikut ISIS tapi marah kepada pemerintah. Jadi yang elitis, yang politik ini menjadi perhatian atau konsentrasi dengan keras mereka, sementara yang civil society bergerak ini tidak ada pendekatannya. Itu yang Anda lihat di pemerintah Filipina. Sangat tidak konstruktif. Nah, inilah yang menurut saya pemerintah Indonesia bisa membantu. Anda melihat bahwa di sinilah Indonesia bisa ikut masuk ya untuk karena civil society. Sebenarnya tradisi masyarakat Muslim yang moderat ini itu sama dengan Indonesia, dekat sekali. NU misalnya, pesantren dan lain sebagainya. Maka tidak heran di Marawi banyak orang Indonesia yang sudah tinggal di sana atau mereka mungkin merantau. Mas Ahmad, saya ingin memperlihatkan kepada
pemirsa Sapa Indonesia, bagaimana pendekatan itu bisa sebenarnya dilakukan seperti Muhammad bilang, karena kita dekat sekali dengan Mindanao ini. Nanti kita akan lihat di dalam peta seperti ini, bagaimana di titik merah itu, nah itu adalah kota Marawi di Kepulauan Mindanao, Filipina Selatan, di bawah ya kan. Pulau besar ya. Pulau besar. Kemudian kita melihat tadi seperti dikatakan oleh Mas Ahmad, sebelah kiri itu Pulau Kalimantan, ada Sabah, Sarawak, wilayah Malaysia. Tapi kalau diteruskan itu Indonesia Ada Marawi, juga. ada Jolo, ada... Ya, jadi ke sebelah kiri dari kota Marawi itu kota-kota yang dekat dengan Malaysia, Sabah, Sarawak atau Pulau Kalimantan. Jadi kalau kita ke selatan lagi ke bawah, kita sudah melihat beberapa pulau-pulau terluar Indonesia dengan kepala Sulawesi Utara. Nah itu ada pulau-pulau terluar yang bisa dijangkau hanya 6-8 jam dengan perahu. Makanya ini dijaga ketat oleh militer kita sekarang, agar tidak terjadi imbas larinya kelompok Maute ke Indonesia. Nah, pendekatan-pendekatan yang sedikit dilupakan pemerintah Filipina ini, Indonesia sebetulnya bisa ikut aktif Ya, karena untuk mencegah hal-hal semacam lari atau faham-faham radikalisme itu kemudian menular begitu atau menyebar. Ini udah dilakukan belum? Atau nggak pernah sama sekali di dilakukan? masa tahun 90 sampai 2000-an itu ada sangat intensif ya di masa pemerintah Indonesia menjadi semacam leader dalam implementasi perjanjian yang Tahun berapa Mas Ahmad itu? 90. Tahun 90-an ya. Jadi MOU antara MNLF dengan pemerintah Filipina itu tahun 80 itu difasilitasi oleh Libya. Ya. Kemudian tahun 90 itu implementasinya dan pemerintah menjadi semacam Indonesia menjadi semacam supervisor. Jadi masih Presiden Soeharto pada waktu ya. itu. Dan itu sangat intensif dan Apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu Filipina? implementasi perjanjian itu kan pemberian kawasan, kemudian administrasi pengalihan itu ya karena waktu itu ada otonomi, implementasi dari daerah otonomi gitu. Menuju ke daerah otonomi. Jadi ada beberapa ekonomi, ada agama, ada politik, kebudayaan gitu. Jadi pada waktu itu civil society-nya cukup tersentuh itu ya dengan bantuan pemerintah Indonesia. Iya, jadi kan itu komprehensif ya, tidak hanya politik gitu. Jadi ada pendidikan dan lain sebagainya. Yang akhirnya menjadi daerah otonomi di tahun 2000-an ketika Nur Misari menjadi gubernur sementara. Jadi itu Indonesia salah satu bagaimana Indonesia itu sangat dekat sebenarnya. Tapi tahun 2004 ke sini itu hampir tidak ada sentuhan sama sekali. Jadi pengetahuan kita tentang Mindanao yang notabene kebudayaannya sama, daerah dekat itu hilang di tahun-tahun ini 2004 sampai 2000. Ya, dengan demikian kita jadi buta dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Kita seperti terkaget-kaget. Padahal dulu kita tahu persis kita itu, ikut terlibat bahkan untuk membangun civil society di sana. Nah Mas Ahmad, dengan peristiwa yang terjadi sekarang, mudah-mudahan cepat selesai karena ada WNI kita yang ada di sana dan diupayakan untuk bisa dijemput. Apa sebetulnya momentum yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia? Pertama pelajaran bahwa selama kemarin-kemarin itu pemerintah membiarkan ada hate speech, ada ancaman, ada bahkan kekerasan dibiarkan saja pelakunya. Ini adalah bibit-bibit apa yang terjadi di Marawi. Marawi adalah kota kecil yang sangat damai sebenarnya. Dan muslimnya sangat kultural. Kok bisa sampai terjadi seperti ini sebenarnya sangat mengagetkan. Ini kota Islam yang juga ada umat Katoliknya, saya membacanya begitu, dan hidup dengan damai selama ini. Dan di sebelahnya itu ada kota yang mayoritas Katolik, tidak pernah terjadi apa-apa. Memang ada di sebelah berikutnya ada Kota Bato dan lain sebagainya, ada sejarah konflik, tapi Marawi hampir tidak ada. Gitu. Jadi ini menjadi suatu contoh apa yang bisa terjadi hanya dengan hal-hal yang tidak perlu terjadi. Jadi juga kalau kita tidak ingin terusan was-was dengan ini ya kita harus ikut terlibat. Bukan intervensi ya, tapi ikut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan upaya damai itu harus dilakukan. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan selalu was-was. Karena kita kan tidak punya data, tidak punya sejarah perkembangan di sana. Ya, dan itu memungkinkan terjadi karena sejarahnya kita pernah ikut terlibat di sana. Dan sangat dekat. Mereka masih sangat terkesan. Masyarakat mereka beberapa pemimpin masih sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Indonesia waktu itu. Baik.
Mas Ahmad, terima kasih sudah memberikan amatan dan kemudian usulan-usulan. Mudah-mudahan ini menjadi penting bagi kita di tengah kita upaya untuk terus memerangi radikalisme dan terorisme di dalam negeri. Terima kasih. Kita Terima ngobrol kasih. lagi Mas Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum.